Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kembali lagi bersama saya Hilma Pala. Di sini saya tidak sendirian, ditemani oleh teman saya juga. Dan saya Fadilah Fauzan. Gimana kabarnya? Baik, alhamdulillah. Anda sendiri bagaimana? Alhamdulillah baik ya. Nah di sini saya kedatangan tamu narasumber saya ini. Entah tahu dari mana, mungkin nanti akan memperkenalkan dirinya. Boleh silakan. Ya. Baik, saya Rija Risala. Saya kebetulan dari Bandung asli. Oh dari Bandung ya? Ya, saya asli dari Bandung. Oh asli dari Bandung. Ya. Lebih tepatnya di daerah mana ya? Rumah saya di daerah Buah Batu. Buah Batu. Buah Batu. Oh iya. Boleh lanjutkan? Gimana kabar, Kang? Alhamdulillah baik. Baik. Ini akang-akang gimana kabarnya? Alhamdulillah saya sehat walafiat. Alhamdulillah. Kemarin sih sempat saya ada cedera di lutut. Boleh sambil diminum ya? Oh, silakan, boleh. silakan. Nah sebelumnya, maaf ya. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih atas kehadirannya Rijal. Mungkin di sini saya akan ada beberapa pertanyaan yang akan dipertanyakan mungkin ya. Kalau seandainya Rijal bisa menjawab, boleh dijawab. Kalau enggak, tidak jadi masalah. Benar? Betul. Tadi dari Bandung ya? Iya, dari Bandung. Berapa menit tadi ke sini kira-kira? Dari Buah Batu sih dekat sih ya. Cuma 10-15 menitan lah. Oh gitu ya. Iya. Kalau misalkan dari perjalanan dari Buah Batu ke sini itu macet atau tidak? Lumayan sih. Paling biasanya terkena macet tuh di daerah ini nih, pas perempatan Buah Batu. Perempatan Buah Batu. Oh ya betul. Perempatan Buah Batu tuh. Saya juga pernah di perempatan itu cukup lama ya. Bisa kalau di Twitter itu kayak ada istilah katanya bisa sampai menghabiskan waktu muda gitu. Oh, Sampai segitunya Waduh. saking lamanya gitu. Biasanya itu penyebabnya apa sih dari kemacetan itu? biasanya sih itu dari jalur lalu lintasnya juga sudah diatur sih. Jadi kan kalau untuk waktu pagi hari itu biasanya yang dari arah timur itu yang didahulukan. Oh gitu. Karena banyak untuk pekerja tuh ke daerah barat gitu. Ke daerah barat. Nah, untuk waktu sore hari biasanya yang dari arah sebaliknya. Oh, iya. Itu kan pasti agak lama tuh. Berarti kemacetan tuh terjadi itu ketika jam kerja sama pulang kerja gitu, kurang lebihnya. Ya, betul. Biasanya waktunya tuh sekitar mulai jam 8, jam 7 itu udah mulai macet kalau untuk pagi-pagi. Kalau sore harinya sih biasanya jam 4:30, jam 5 bubaran tempat kerja. Oh, oke. Ngomong-ngomong tentang kerja nih, Kang. Iya. Nah, Kang ini kerja apa kuliah atau gimana, Kang? Alhamdulillah kerja sambil kuliah juga. Oh, kerja sambil kuliah ya? Nah, Gimana tuh, Kang? Cara Akang kan kerja nih. Akang kerja itu kalau biasanya kerja itu kan pulang sore atau kadang malam. Nah, kalau kuliah sendiri itu gimana? Kuliah sendiri mungkin dari cara ngebagi waktunya kali ya. Iya. Nah, itu jadi ya itu gimana kita bisa memanage waktu kita gitu, waktu kita masing-masing. Jadi pas waktunya kita kerja, memang kalau misalnya kita lagi banyak-banyaknya nih kerjaan, nggak bisa ditinggalin sama sekali ya. Mau nggak mau kita harus bisa istilahnya ngerelain waktu buat kuliah. Iya. Sebaliknya juga gitu. Tapi antara
kuliah sama kerja harusnya sih seimbang. Kalau boleh tahu itu profesi di pekerjaannya apa ya? Saya kebetulan kerja di konsultan. Ya. Konsultan perencana gitu. Kebetulan konsultannya itu di bagian konsultan teknik. Jadi kadang dari tempat kerja tuh bisa jadi ada konsultan perencananya, ada juga pengawasnya gitu. Oh gitu. Jadi nggak terus-terusan di perencana atau terus-terusan di pengawas gitu. Tapi di sana tuh bagian di divisi apa gitu Mas? Kebetulan saya pribadi sih di tempat kerja saya bagian ini estimator biaya, estimasi biaya. Yang hitung-hitung biaya gitu ya? Betul. Ya, betul. Jadi oke. Kalau estimator sendiri ya, biasanya itu mungkin bisa dijelaskan gitu kan, secara garis besar aja. Estimator itu seperti apa sih gitu, pekerjaan estimator? Jadi kerja estimator tuh biasanya kita dalam suatu merancang suatu bangunan tuh kita perlu ada biaya nih, perlu ada biaya yang dibutuhkan dalam merancang sebuah bangunan tuh. Nah, tugasnya estimator itu seperti itu. Jadi menghitung kebutuhan biaya untuk suatu bangunan itu. Berarti kita tuh bisa menghitung lebih tepatnya anggaran ketika membuat bangunan tersebut. Ya, jadi sudah ketahuan berapa nilai untuk bangunan tersebut. Nah, betul. Oh iya. Pengumuman udah berapa lama di sana? Lumayan lama, kurang lebih sih hampir 6 tahunan. Oh, cukup lama ya? Iya. Mungkin Fadil. Oh, dari saya mau nanya, kan tadi Akang kerja sambil kuliah. Nah, Akang kuliahnya apa sih? Kuliah apa nih jurusannya? Jurusan kuliah. Kebetulan saya ngambil ini jurusan arsitek. Oh, arsitek. Okay. Jadi berkesinambungan gitu ya? Iya, betul. Jadi antara kerjaan sama kuliah nyambung lah. Nyambung ya. Nyambung. Sejalur gitu kan? Sejalur ya. Oke. Kuliahnya udah semester udah lulus atau baru gimana? Saya sih baru ini ya, sekarang tuh lagi UAS. UAS. UAS semester berapa Kang? Semester 2. Semester 2 ya. Berarti akhir semester 2 ini tuh. Betul. Nah. Oke. Mungkin melanjutkan ke semester 3. Ya. Nah, mungkin kurang lebih ya Kang. Kita ngobrol tidak panjang lebar. Ya. Mungkin bisa dilanjutkan di hari berikutnya gitu kan. Ya. Nah, mungkin saya mau mengucapkan terima kasih kepada Rijal sudah menyempatkan waktunya ya benar. Nah, mungkin ada satu pesan atau apa buat teman-teman kita yang menonton atau buat yang kuliah sambil kerja juga gitu. Ya, biar bisa memotivasi gitu. Ya. Intinya sih itu semua balik lagi ke niat kita masing-masing ya. Jadi kalau niat kita pengen lebih sukses, lebih berhasil lagi ya kita harus jalanin itu gitu. Kita harus nikmatin juga prosesnya gitu. Mau apalagi kan sambil kerja gitu ya. Ya kan banyak waktu yang harus bisa dibagi. Bisa dibagi. Itu aja sih. Jadi, kalau kita ingin sukses ya kita niatin insya Allah bisa. Oke. Nah, mungkin teman-teman itu satu pesan mungkin ya dari Rijal. Dia tuh sekarang sedang kuliah sambil kerja. Mungkin bisa jadi motivasi juga ya buat teman-teman ya Fadil. Betul. Mungkin di video kali ini kita cukupkan sekian dulu Fadil. Ya, Rijal, terima kasih. Terima kasih Kang Rijal. Sama-sama. Siap. Nah, mungkin bisa dilanjutkan di lain waktu lah ya. Siap. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.